saya akan menjelaskan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang pertama, saya akan menggambar segitiga siku-siku. Di sini sisi miring, ini sisi depan, ini sisi samping. Rumus dari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku yaitu sin sama dengan sisi depan per sisi miring. Kemudian cos sisi samping per sisi miring. Kemudian tan sama dengan sisi depan per sisi samping. Kemudian kosek yaitu sisi C dengan A per sisi C dengan B. Kemudian sek yaitu sisi C dengan A per B dengan A. Dan yang terakhir sisi rumus cot yaitu B dengan A per C dengan B. Sini ada sudut 0 derajat. Sudut 0 derajat. Sin 0 derajat ini demi. Ingat-ingat demi. Depan miring, jadi Y per R. Y nya 0 per 1 sama dengan 0. Cos 0 derajat. Cos 0 derajat ini sami. Samping miring. Samping miring X per R. X per R 1 per 1 sama dengan 1. Tan tak terhingga ini desa. Desa. Jadi Y per X sama dengan 0 per 1 sama dengan 0. Sudah. Ini hasilnya 0. Sudah. Kita akan mengerjakan sudut 90 derajat. Sampingnya ini 0 derajat. Ini hampir sama-sama 0 derajat, cuman di sini Y-nya ini sama dengan R1, di sini X sama dengan R1. Y-nya 0, di sini X-nya 0. Jadi sin 90 ini demi D per mi Y per R sama dengan 1 per 1 sama dengan 1. Lalu cos 90 ini sami ini X per R 0 per 1 sama dengan 0. Ini 1, ini 0. Terus desanya Y per X 1 per 0 sama dengan tak terhingga. Sudah selesai guys, terima kasih. Oke, di sini untuk trigonometri sudut 30 derajat. Di sini kita memiliki sisi miring sama dengan 2, sisi depan 1, dan sisi samping kita belum ketahui
kita akan cari dengan rumus Pythagoras. Rumusnya kita bisa pakai dengan A kuadrat dengan akar 2 kuadrat kurangin 1 kuadrat sama dengan 2 kuadrat adalah 4, 1 kuadrat adalah 1, sama dengan akar 3. Maka kita dapatkan A sama dengan akar 3. Lanjut kita mencari sin 30 derajat. Di sin kita akan menggunakan rumus depan dibagi miring. Depannya kita dapat 1, miringnya 2, jadi 1/2. Nah, lanjut ke cos 30 derajat. Cos 30 derajat itu samping bagi miring. Sampingnya kan kita dapat akar 3 dan miringnya kita dapat 2, jadi kita berdua bisa diubah ke bentuk 1/2 akar 3. Lalu kita ketan 30 derajat. Tan 30 derajat itu adalah depan dibagi samping. Depan kita mendapatkan 1, sedangkan sampingnya adalah akar 3. Kita bisa hilangkan akarnya dengan mengkali akar 3 per akar 3. Akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Angka 1 kali akar 3 adalah 1 akar 3. Jadi hasilnya adalah 1/3 akar 3 untuk tan 30, setengah akar 3 untuk cos 30, dan setengah untuk sin 30. Lanjut ke sudut 45 derajat. Di sini kita memiliki sisi samping 1 dan depan 1. Miringnya belum diketahui. Kita gunakan rumus Pythagoras untuk mencari sisi miring. Untuk A kuadrat sama dengan, karena mencari sisi miring kita tambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 1 kuadrat adalah 1 ditambah 1 kuadrat adalah 1 sama dengan akar 2. Kita dapatkan A adalah akar 2. Kita lanjut mencari sin 45 derajat. Sin itu adalah depan dibagi miring. Depannya adalah 1 per miringnya adalah akar 2. Untuk menggunakan akar 2 kita kali dengan akar 2 juga. 2 akar 2 dikali akar 2 adalah 2, akarnya hilang. Lalu 1 kali akar 2 adalah 1 akar 2. Lanjut ke cos 45 derajat. Karena cos 45, cos adalah samping dibagi miring, maka kita cari sampingnya adalah 1, miringnya akar 2. Sama seperti sin, kita kali dengan akar 2 sama dengan 1/2 akar 2. Untuk yang tan, karena tan adalah depan per samping, maka depan dan sampingnya sama-sama 1, sama dengan 1. Jadi untuk tan 45 adalah 1, cos 45 setengah akar 2, dan sin 45 adalah setengah akar 2. Lanjut ke sudut 60 derajat. Di sini kita memiliki sisi depan 1, sisi miring 2, dan sisi samping adalah akar 3. Jadi tadi kita dapatkan menggunakan rumus Pythagoras, dan kita langsung mencari sin. Oke, sin 60 derajat, dimana sin 60 derajat itu depan dibagi miring. Depannya kita dapat 1 dan miringnya adalah 2. Untuk cos 60, cos itu menggunakan samping per miring. Sampingnya adalah akar 3 per
bisa ubah, ini 2, kita bisa ubah ke bentuk 1/2 akar 3. Lalu untuk tan, karena tan di sini menggunakan depan per samping, kita ambil depannya adalah 1, sampingnya akar 3, kita kali dengan akar 3 kali akar 3 kali akar 3 adalah 3, sisa 1 dan akar 3. Untuk sin 60 kita dapatkan setengah cos 60 derajat setengah akar 3, dan tan 60 derajat 1/3 akar 3. Perkenalkan, nama saya Reva Zaskia Anissa. Di sini saya akan membagikan cara konversi sudut ke radian dan konversi radian ke sudut. Nah, 1/4 lingkaran itu sama dengan 90 derajat. Dan 1/2 atau setengah lingkaran itu sama dengan 180 derajat. Lalu 3/4 lingkaran itu sama dengan 270 derajat. Dan satu lingkaran penuh nilainya yaitu sama dengan 360 derajat. Yang pertama ada kuadran 1, yang dimana nilainya dari 0 derajat sampai 90 derajat. Yang kedua ada kuadran 2, yang dimana nilainya 90 derajat sampai 180 derajat. Dan yang ketiga yaitu ada kuadran 3, yang dimana nilainya 180 derajat sampai 270 derajat. Yang keempat yaitu ada kuadran 4, yang dimana nilainya dari 270 derajat sampai 360 derajat. Selanjutnya, di dalam trigonometri, nilai pi yaitu 180 derajat. Dan di sini saya akan menjelaskan cara mengetahui nilai 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat.
Yang pertama yaitu ada kuadran 1. Di mana di dalam kuadran 1 yaitu nilainya dari 0 derajat sampai 90 derajat. Dengan rumus Pi per 2 atau Pi dibagi 2. Kita tulis Pi per 2 sama dengan Pi-nya yaitu 180 derajat per 2 sama dengan hasilnya yaitu 90 derajat. Yang kedua yaitu ada kuadran 2, di mana nilainya dari 90 derajat sampai 180 derajat. Dengan rumus Pi. Pi yang dimana sama dengan 180 derajat. Jadi hasilnya tetap yaitu 180 derajat. Yang ketiga yaitu ada kuadran 3. Yang dimana nilainya dari 180 derajat sampai 270 derajat dengan rumus 3Pi per 2. Kita masukkan 3Pi per 2 sama dengan 3 dikali 180 derajat dibagi 2 sama dengan 3 dikali 90 derajat yang dimana hasilnya yaitu 270 derajat. Dan yang terakhir yaitu kuadran 4, di mana nilainya dari 270 derajat sampai 360 derajat. Dengan menggunakan rumus yaitu 2Pi. Kita masukkan 2Pi sama dengan 2 dikali 180 derajat, yaitu hasilnya 360 derajat. Baik, saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat kuadran. Kuadran pertama, 0 derajat sampai dengan 90 derajat, semua nilai perbandingan trigonometri bertanda positif. Kemudian kuadran kedua yaitu 90 derajat sampai dengan 180 derajat, sin alfa dan cosec alfa bertanda positif. Kemudian kuadran ketiga 180 derajat sampai dengan 270 derajat, tan alfa dan cot alfa bertanda positif. Kemudian kuadran keempat 270 derajat sampai dengan 360 derajat, cos alfa dan sec alfa bertanda positif. Berikut untuk contohnya. Tentukan tanda dari setiap perbandingan trigonometri berikut: sin 145 derajat, cos 230 derajat, dan tan 110 derajat. Untuk penyelesaiannya,
Karena 145 derajat lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat, maka masuk ke dalam kuadran kedua, yaitu sin 145 bertanda positif. Kemudian untuk 230 derajat adalah lebih dari 180 derajat dan kurang dari 270 derajat, maka termasuk kepada kuadran ketiga, yaitu cos 230 bertanda positif. Kemudian untuk 110 derajat adalah lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat, masuk kepada kuadran kedua, yaitu sin alfa dan cos alfa bertanda positif, sehingga tan 110 bertanda negatif. Terima kasih. Diketahui seorang yang berada di atas mercusuar dengan tinggi 45 akar 3 meter sedang mengamati sebuah objek di bawahnya dengan jarak antara objek dan mercusuar sejauh 135 meter. Sudut depresi yang terbentuk ialah, untuk mengetahui sudut depresi dari segitiga tersebut, kita menggunakan konsep tangen, di mana konsep tangen menggunakan depan dibagi samping. Depannya ialah 45 akar 3, lalu sampingnya ialah 135, sehingga akan masukkan 1/3 akar 3, di mana 1/3 akar 3 merupakan tan dari 30 derajat, di mana sudut depresi dari segitiga tersebut ialah 30 derajat. Soal berikutnya, sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B sejauh 200 mil dengan arah 35 derajat. Dari pelabuhan B, kapal itu berlayar sejauh 300 mil menuju pelabuhan C dengan arah 155 derajat. Jarak antara pelabuhan A ke pelabuhan C ialah, untuk mengetahui panjang dari pelabuhan A ke pelabuhan C atau jarak tersebut, kita menggunakan aturan kosinus, di mana dalam aturan kosinus ini kita menggunakan cos 60 derajat. Cos 60 derajat kita dapatkan dari 180 dikurangi 155 yang akan menghasilkan 25, sedang ditambah 180 derajat dikurangi 145 yang akan menghasilkan 35, dimana ketika 25 ditambah 35 akan menghasilkan 60. Rumus dari aturan kosinus tersebut ialah AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurangi 2 dikali AB dikali BC dikali cos 60 derajat. Ketika dimasukkan akan menjadi 200 kuadrat ditambah 300 kuadrat dikurangi 2 dikali 200 dikali 300 dikali setengah, dimana ketika dioperasikan akan menghasilkan 400 ditambah 900 dikurangi 60 menghasilkan 70.000. Akan menghasilkan 40.000 ditambah 90.000 dikurangi 60.000 akan menghasilkan 70.000. Untuk menghilangkan kuadrat dari AC, kita akan memberikan akar di 70.000 sehingga akan menghasilkan 100 akar 7. Jadi jarak antara pelabuhan A ke pelabuhan C ialah 100 akar 7 mil. Soal terakhir, dari suatu titik pada bukit tampak ujung suatu landasan pacu Bandara Kuala Namu yang sedang dibangun horizontal dengan sudut depresi 53 derajat dan 14 derajat. Adapun jarak ujung landasan yang lebih dekat sepanjang lereng bukit ialah 870 meter. Jika sin 53 derajat sama dengan 0,8 dan tan 14 derajat ialah 0,25, maka panjang landasan pacu tersebut adalah
Dari soal tersebut dapat diilustrasikan dengan segitiga ini, dimana untuk pengoperasiannya sendiri kita akan menggunakan hal yang ketahui ialah sin 53 derajat, dimana sin 53 derajat dari soal tersebut ialah 0,8. 0,8 merupakan pengoperasian dari depan dibagi miring, dimana depan ialah 4 dan miring sama dengan 5. Karena kita tidak menggunakan sin 53 derajat, kita memerlukan tan 53 derajat, dimana tan 53 derajat ialah depan dibagi samping, dimana depannya ialah 4, sedangkan sampingnya ialah miring. Akar miring kuadrat dikurangi depan kuadrat, 4 ya depan kuadrat, sehingga akan menghasilkan 3, dimana tan 53 derajat ialah 4/3. Pada segitiga ABD, panjang AD dapat ditentukan dengan menggunakan tangan, yaitu tan 53 derajat sama dengan AD per AB. AD sama dengan AB dikali tan 53. AD sama dengan 870 dikali 4/3 sama dengan 1160 meter. Selanjutnya, pada segitiga ACD, panjang AC dapat dengan menggunakan tangan, yaitu tan 14 derajat sama dengan AD per AC. AC sama dengan AD per tan 14 derajat, di mana AD tersebut ialah 1160 meter. Sedangkan tan 14 derajat ialah 0,25, sehingga ketika dioperasikan akan menghasilkan 4640 meter. Dengan demikian, BC sama dengan atau panjang lintasan pacu sama dengan AC dikurangi AB, sehingga 4640 dikurangi 870 sama dengan 3770 meter. Berikutnya yaitu soal cerita trigonometri. Untuk soal nomor 1, seekor kelinci yang berada di lubang tanah tempat persembunyiannya melihat seekor elang yang sedang terbang dengan sudut 60 derajat. Jika jarak antara kelinci dan elang adalah 18 meter, maka tinggi elang dari atas tanah adalah titik-titik meter. Nah, dari soal tersebut apabila dibuat sketsa maka akan terlihat seperti ini. Sehingga jika dilihat dari gambar, yang ditanya adalah panjang sisi depan dari sudut 60 derajat. Sedangkan panjang hipotenusa atau sisi miringnya telah diketahui, yaitu 18 meter. Dengan demikian, perbandingan trigonometri yang dapat digunakan adalah sinus, yaitu sisi depan dibagi sisi miring, yakni apabila sisi depannya kita permisalkan dengan X, maka akan menjadi X per 18, sehingga sin 60 derajat sama dengan X per 18. Sin 60 derajat yaitu setengah akar 3 sama dengan X per 18, maka jika dipindah ruaskan akan menghasilkan X sama dengan 18 dikali setengah akar 3 yang akan memiliki hasil akhir 9 akar 3. Jadi tinggi elang dari atas tanah tersebut adalah 9 akar 3 meter. Lalu soal nomor 2. Seorang anak yang memiliki tinggi badan 155 cm berdiri pada jarak 12 meter dari tiang bendera. Ia melihat puncak tiang bendera dengan sudut elevasi 45 derajat. Tinggi tiang bendera itu adalah. Dari soal tersebut dapat dibuat sketsa seperti ini. Sehingga dengan menggunakan konsep tangan akan diperoleh seperti ini. Jadi tan 45 derajat sama dengan sisi depan per sisi samping. Di sini sisi depan yaitu sisi BC, lalu sisi sampingnya yaitu sisi AC, sehingga BC per AC. Nah, yang di sini dari soal tersebut yang dicari adalah sisi BC, sehingga jika dipindah ruaskan akan menjadi BC sama dengan AC dikali tan 45 derajat. BC sama dengan 12 dikali 1, maka BC sama dengan 12.
Tinggi tiang bendera adalah jumlah dari panjang BC dengan tinggi anak yang terukur sampai mata tadi, yaitu tinggi tiang bendera sama dengan 12 ditambah 155 cm. Jika di sini sudah diganti menjadi 1,55 meter, maka tinggi tiang bendera sama dengan 12 ditambah 1,55 meter, maka akan menghasilkan 13,55 meter. Lalu soal yang ketiga. Seorang siswa akan mengukur tinggi pohon yang berjarak 43 meter dari dirinya. Antara mata dengan puncak pohon tersebut terbentuk sudut elevasi 30 derajat. Jika tinggi siswa tersebut terukur sampai mata adalah 1,6 meter, berapakah tinggi pohon? Dari soal tersebut, apabila dibuat sketsa akan menjadi seperti ini. Misalkan X adalah tinggi pohon terhitung dari titik yang setara dengan mata siswa itu, sehingga dengan menggunakan konsep tangen, yaitu sisi depan dibagi sisi samping, maka akan diperoleh tan 30 derajat sama dengan X per 4 akar 3. Karena di sini yang dicari adalah sisi X, maka jika dipindah ruaskan akan menjadi X sama dengan 4 akar 3 dikali tan 30 derajat sama dengan 4 akar 3 dikali 1/3 akar 3, sehingga akan memiliki hasil akhir yaitu 4 meter. Nah, tinggi pohon didapat dari jumlah X dengan tinggi siswa yang terhitung sampai mata, yaitu tinggi pohon sama dengan 4 ditambah 1,6 meter, sehingga akan menghasilkan 5,6 meter. Jadi tinggi pohon tersebut adalah 5,6 meter.